Nyingstring, Ustaz tahu nggak nyingstring? Nggak tahu. Nyingstringkan lengan badan. Lucu ini. Bu Iip nih. Kalau bahasa Jawanya, gitu. Buang ingus. Buang ingus, iya. Itu apa bahasa Jawanya? Gebres. Apa? Gebres. Gebres. Kalau Semarang apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pasti pemirsa di rumah nunggu-nunggu ini kok nggak datang, kok nggak muncul. Tenang, memang kita jadwalnya agak sedikit mundur supaya dinanti, supaya dirindu. Cie. Bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ibu mau zolim, mau Allah benci, cakep aja mulu. Cakep pantunnya, pinter. Oke, hari ini temanya adalah menghadapi orang yang zolim. Zolim itu berarti berbuat tidak baik kepada orang lain. Bisa juga zolim kepada diri sendiri, betul Ustaz? Iya. Bentuknya bisa macam-macam. Macam-macam kezaliman ini. Bisa, yang jelas merugikan orang itu yang paling sering ya. Keuntungan diri Biasanya sendiri gitu. tapi merugikan orang itu lain. zolim sekali ya. Iya. Sifat-sifatnya apa saja Ustaz, contoh? Maksudnya? Yang zolim itu sifat lebih detailnya gitu. Zalim itu memang lebih detailnya itu orangnya biasanya egois. Jadi sifat egois itu yang akan menjadikan dia itu menuju ke arah zalim. Mencari rezeki mamanya. Kalau dia egois pasti punyanya temannya disenggol. Gitu. Zolim. Zalim. Kemudian dia kekurangan sesuatu, lihat orang yang ini dia ego maunya begini, ya dia pasti zalim ke arah sana. Hampir semua kezaliman itu memang diawali dari kalau bahasa sekarangnya egois ya. Egois. Tapi zalim itu adalah menekan orang lain untuk menyenangkan diri sendiri. Di kehidupan kerja juga seperti itu, sikut-sikutan. Iya, supaya bisa muncul, dapat promosi, zolim sama orang. Iya, dan berdagang pun ada yang zalim. Ada, saya bilang ada ya. Iya, iya. Contoh berdagang sama nih. Ada yang satu ke orang pintar, ambil penglaris. Zolim. Zalim dia karena mencari rezekinya. Bukan Allah yang menata, tetapi dia mengambil itu, dipengaruhi dengan jin itu, dipengaruhi untuk menuju ke arah dagangannya. Itu zalim itu dalam hal mencari rezeki, walaupun dia tidak berbuat kasar, tapi dia memengaruhi orang lain untuk masuk ke tempatnya, itu zalim. Nah, itu hartanya bisa dikatakan oleh Allah Ta'ala haram. Apapun dia mau ke dukun kayak, mau ke orang pintar kayak, atau mau kiai ya sama aja. Ya, ya, ya. Karena dia untuk apa? Untuk melariskan. Memang yang melariskan siapa? Malaikat. Kan gitu. Enggak, yang melariskan itu ya Tetap Allah. harusnya Allah, tapi karena dia melakukan sesuatu, nah yang sesuatu itu yang datang itu jin biasanya. Jin di tempat dia, biasanya kalau gitu itu biasanya banyak sekali yang di depan-depan itu. Ada orang cantik, ada orang ganteng, kemudian dia mulai menyebar anak buahnya ke daerah sekitar itu untuk masuk. Dan membuat tetangga-tetangganya lebih jadi tertutup, ada gitu juga? Ada, jadi dia menyebar seperti itu juga, makanya itu zalim. Itu zolim melibatkan makhluk halus juga. Iya. Tapi secara sifat juga tadi egois itu Egois, awalnya itu. awalnya itu. Terus kata orang yang dizolimi tersebut bisa berdoa dan salah satu doa yang dikabul adalah orang zolimi itu, betul? Iya, doa yang orang terzolimi itu yang dikabulkan. Tapi kadang-kadang orang yang terzolimi ini doanya juga kacau juga. Iya, awas kamu ya, gitu. Ya. Saya orang dizolimi nih, saya doakan kamu. Iya, padahal kalau Allah menyuruh itu nggak seperti itu. Kalau maunya kita itu dizolimi, ya itu ada memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Jadi
Kalau kita dizalimi entah pekerjaan, entah rezeki oleh orang lain, jelas dizalimi ya. Ataupun kita dizalimi oleh istri atau suami, tetap Allah menyuruh, qalu salama. Katakan dengan penuh keselamatan. Maksudnya apa? Kita mendoakan orang yang zalim kepada kita itu agar selamat dia di dunia akhirat. Dua kebaikan saja. Urusan mengenai balasan kezaliman yang dilakukan urusan Allah saja. Urusan Allah aja itu. Gak usah kita ikut campur mendoakan mudah-mudahan dia gitu, gak usah ya. Enggak, karena kezaliman dia bukan dalam arti, dalam sisi yang membunuh mamanya. Enggak, udah biarin aja. Ya kalau mamanya suami ke istri paling menempeleng gitu. Itu juga nggak paling juga sih Ustadz. Paling sakit maksudnya. Sakit body, sakit hati ya Bu ya. Emang ada ibu-ibu yang ditempeleng suaminya? Nggak ada, nanti kalau Ya ada. bilang sininya enggak mau apa, tapi yang ada ngacung coba. Ntar Ada bisik-bisik ibu. aja, bisik-bisik sama saya. Ibu ngacung loh. Gak usah di close up. Nanti ketahuan suaminya marah lagi ya. Iya. Ya, memang seperti itu. Jika kita dizolimi, doakanlah kebaikan kepada yang menzolimi kita. Biar Allah yang membalasnya sendiri ya. Biar Allah nanti yang mengatur. Mengatur maksud saya. Ya udah deh, kalau begitu kita juga sudah ada yang mengatur. Untuk sekarang iklan dulu. Nanti kembali lagi baru mendengarkan curhatan dari ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya If Syarifah dari Tasik Malaya. If Syarifah. Pakai F, pakai P, Pakai F. pakai F. Iya, If Syarifah. Mana hese orang Sunda Dari Tasik If Sarifah Malaya. ya. Iya. Kenapa Teh If? Aku sering sesak napas emang dari dulu ya, tapi kalau sekarang kalau ke rumah mama suka kerasanya sama itu pilek, batuk pilek. Sebentar, setiap ke rumah mama Iya. sesek. Iya, suka kerasa. Nggak dibuka kali jendelanya. Tapi dulu lahir besar di rumah mama. Iya. Terus kemudian menikah. Iya. Terus Semenjak menikah, Iya, kalau- setiap pulang ke rumah mama sesek. sering, iya sering Seseknya itu kerasa. sesek asma, sesek nafas. Asma, iya emang sudah ke dokter gitu sama dipijit sama tukang pijit biasa gitu. Tapi ya masih minum obat juga gitu. Kata dokter apa katanya? Sesak napas biasa gitu, Iya, bukan dari apa-apa lambung apa-apa gitu. Terus sama pilek, batuk pilek menawan emang udah lama itu dari Berapa waktu tahun itu? sekolah. Sudah nikah nggak kerasa, tapi kalau ke rumah mama kerasa gitu. Itunya. Pokoknya setiap ke rumah mama, Iya. sesek iya, batuk pilek Iya. iya. Alergi debu mungkin. Bisa Terus di kali. rumah mama mungkin lebih berdebu daripada di rumah sendiri mungkin. Mungkin kan bisa seperti itu. Iya. Ya Bisa udah, juga. masalahnya selesai. Terima kasih Sama Bu If. itu Nuh. Ini nih radang otak gitu jadi. Radang otak, Iya. beneran radang otak. Iya Sudah dulu dicek kalau ke dokter. iya waktu ke dokter dulu itu kan suka pusing kalau mikir sedikit pusing gitu pusing. Awalnya seperti itu. Iya mungkin dari batu itu pilek menawan juga gitu kan sering nyingsring gitu tuh. Nyingstring, Ustaz tau nggak nyingstring? Nggak tahu. Nyingsring Apa kan ini? lengan Lucu badan. ini. Bu Iip nih. Kalau bahasa Jawanya gitu, buang ingus. Buang ingus iya. Itu apa bahasa Jawanya? Gebres. Apa? Gebres. Gebres. Kalau Semarang apa? Apa? Wahing. Gebres. Nyingsring. Sisi. Iya. Sisi. Orang Indonesia tuh kaya banget ya. Iya. Gebres. Jebres. Wahing. Wahing. Anjing. Nyingsring. Naon deui ieu? Sukabumi. Nyebreng. Nyebreng jelen. Nyebrang itu ya. Nyebreng Nyebreng. Bisa ini gak minta doanya untuk teman? Bisa nggak? Tar dulu. Ibu If kesini konsentrasi diri sendiri aja dulu. Oh iya boleh. Tapi kan ada Tiba-tiba teman ke temen. nitip gitu, nitip doanya. Sama Pak Ustadz minta didoain. Bu, emangnya ini Ka'bah menitip doa. Minta didoain gitu. Terus pakai kertas. Kata belakang Ustaz Danula.
Iya, dulu saya juga dititipin waktu dulu berangkat di sana. Titipin banyak berfolio-folio itu. Bingung, nggak saya bawa. Saya taruh aja di tempat gitu, cuma doa. Ya Allah teman-teman saya minta doa. Tolong kalau engkau berkenan kabulkan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu aja. Gimana coba? Suruh satu kan pusing saya. Orang Pak Ya Ustadz. udah, Bu If dulu aja dulu. Iya, iya, iya. Nanti bingung nih saya fokusnya ya. Iya. Oke, sesak, Batuk pilek. batuk pilek, Iya. sering nyingsring, Yang sering Radang Sama otak. pusing kepala. Ya. hubu nyebreng. pusing kepala gitu. Hubungannya Radang sama otak. pusing kepala. Tapi sudah diperiksa radang otak. Iya dulu. Masa sampai separah itu Bu gara-gara nyingsring? Kan lama gitu itunya pilek menaunnya. Hmm. Iya lama. Ada sekitar dulu waktu berobat sekitar 7-8 tahunan berobat minum obat terus gitu. Iya, iya. Apa radang itu? Dari itu pilek menaunnya. Sinusitis apa gitu ya? Pilek menaun. Berarti sinusnya bukan radang otaknya itu sudah beneran radang otak kata dokter Iya atau kata dokter udah di bukan CT scan dulu mah. Di rongsen gitu dulu mah gitu. Itu kayaknya si Olga itu radang otak juga ya? Ya? Iya, iya. Iya ya. Iya. Iya kan? Almarhum. Kan Lah ini iyalah memang Olga siapa? saraf mata sebelah kanan saya udah rusak katanya. Siapa yang korek-korek? Itu. Kita masih bicarain radang otak kok saraf mata. Iya. Belum lagi mau ke temennya. Aduh, Iya. ini. Makin Pengen bingung kita. diborong. Mumpung Pengen di TV gitu. diborong. Mumpung ketemu Pak Ustadz. Ih, Justru mumpung ketemu dimaksimalkan dulu satu-satu. Iya, iya. Jangan kemana-mana akhirnya nggak sampai semuanya. makanya itu nyingsring. Dipikirin terus di sini Iya. gitu. Jadi pilek menaun. Jangan semua dipikiri. Iya. Betul. 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 Kenapa matanya? Penasaran juga saya. Matanya kenapa sebelah kanan? Sarafnya Sebentar udah rusak kacamata itu katanya. dipakainya di luar gitu, Bu. Dariut. Hah? Kalau dimasukin riut. Riut, tahu nggak Riut, Ustaz? Pusing. Riut. Riut gak tahu. Riut itu Pusing. cekot-cekot. Pusing Pak Ustadz. Jadi ini kacamata kenapa ditaruh di luar? Bukan dia Superman atau Supergirl Iya. cuma dipakai di luar. Pusing gitu. Kalau di dalam kata kejepit terus jadi riut. Riut. Pusing. Ya, Makanya pakai di luar. Iya. Iya, riut. Riweh apa riweh? Riut itu ribet kok riut. Oh, riut itu pusing kena. Riut kena. pusing. Oh, ini berarti hobinya mikir nih, Ibu nih. Betul. Enggak juga. Enggak. Mana enggak juga itu ada radang otak itu gimana enggak mikir? Hmm. Pasti mikir dikit-dikit pikir sama jengkel gitu. Betul. Suka Ayo baper jujur, gitu. ayo jujur, ayo Iya. jujur. Suka baper gitu. Nah itu. Sama Hal-hal siapa yang- orang tua siapa yang dipikirin sama jengkel? Ayo siapa? Jujur. Ayo. Sama orang tua siapa? Ibu apa bapak? Enggak. Iya, iya. Ingin sembuh enggak? Kayaknya si Olga gitu loh kayaknya dulu ya. Almarhum Iya, Olga. iya iya. benar. Oh, enggak. Loh iya kan Enggak. radang otak dia. Kasihan dulu. Enggak jengkel sama orang tua enggak. Hmm? Enggak. Sama suami. Senyum deh. Awan deh. Kenapa kesalahan kita suami kita kenapa? doain mudah-mudahan suaminya enggak lihat acara kita ya hari ini ya. Enggak lihat. Hah? Enggak lihat. Enggak ya. Iya, iya. Gitu Kenapa? aja. Nggak lihat? Enggak. Emang kenapa suaminya? Jarang komunikasi aja gitu. Jarang komunikasi. Oh Tapi ya sudah. serumah. Serumah tuh. Tapi jarang komunikasi. Pakai SMS berarti komunikasinya. Iya, Iya. pakai HP Diam-diaman. gini. Kenapa jarang komunikasi? Enggak tahu. Jadi diam gitu. Bikin nasi, diam gitu. Sepi gitu rumahnya? Anak-anak ada? Ada Ada berapa? 2. 2. Tapi sama suami nggak pernah komunikasi. Nggak Gimana komunikasi caranya aja anaknya gitu? 2 loh Bu. Jarang. Udah pada gede anak. Udah pada gede. Iya, yang satu SMA kelas 2. Yang satu kelas 2 SD ada di Sudah rumah. berapa lama nggak komunikasi sama suami? Enggak tahu udah lama we. Menikah sudah berapa tahun? 18. 18 tahun. Iya. Dari 18 tahun sudah setengahnya. Tapi kenapa nggak mau komunikasi itu kenapa? Mungkin sibuk kali ya dianya. Oh,
sibuk apa? Si siapa yang sibuk? Enggak sibuk. Sibuk dianya. Hah? Dianya yang sibuk. Dianya yang Suamiku, sibuk. iya. Pulang Ngurusin jam berapa siapa? biasanya ke rumah? Nggak tentu, kadang malam jam 11, 12 gitu. Kadang maghrib udah pulang gitu. Nggak Kerja tentu. di mana? Kerja gitu Bidang apa? aja. Kerjanya di mana? Bidang apa? Bidang apa? Oh, oke. Apa nggak dengar? Ih, Musal mah hobi banget dibisikin. Kalau nggak dibisikin, nggak bisa sarapan. Itu, sibuk, pulang jam 12 malam. Iya. Pergi jam? Perginya kapan? Pagi, Kadang subuh. pagi, kadang siang gitu. Nggak tentu. Itu nggak pernah ngobrol, Bu? Jarang aja gitu. Emang Jarang. udah sifatnya kali. Emang dulu waktu Dulu nggak pernah gitu? Nggak terlalu sih. Hah? Nggak terlalu gitu gitu. Enggak terlalu gitu. Sekarang gini. Oke, kenapa penyebabnya selain sibuk, pernah ada kesalahan? Sibuk aja. Terus ibu nggak pernah berusaha komunikasi duluan? Udah. Terus, Jawabnya apa coba? papa sibuk. Iya gitu. Dicuekin ya udah sama-sama. Nggak ngomong gitu akhirnya. Ah. Enak gak gitu, Bu? Enggak sih. Tapi dijalanin aja. Atau ibu, jangan gitu, kasihan ibunya juga, kasihan suaminya juga tahu. Ibu, pikirannya ibu kemana tuh ditanyain kayaknya nggak nyambung deh. Tapi dibilang suka mikir, itu nggak ngaku. Tapi diajak ngobrol sama saya Ibu juga ada yang mikirnya kemana-mana. disimpan. Banyak yang Oh disimpan, iya banyak. sudah. Tapi Baru nggak mau ngaku dikeluarin. banyak ya. Penyakit saya aja. Iya, penyakit ibu ini ada hubungannya segala sesuatunya. Udah, nggak mau diceritain. Pengen tahu aja ya, gini dah. Kalau pilek itu memikirkan sesuatu serius tapi ada jengkel. Pilek. Pilek hubungannya dengan sekitar. Berarti kalau memikirkan anak enggak, karena jarang memikirkan anak itu bisa sakit seperti apa aja jarang. Berarti yang ada di sekitarnya Ibu Iif itu biasanya suami. Kemudian ada radang otak. Radang otak itu memikirkan sesuatu sama, memikirkan sesuatu di lingkungan. Ini mikirkan sesuatu di lingkungan. Kalau radang otak di daerah belakang berarti memikirkan sesuatu yang dipikirkan serius. Kalau muncul radang berarti ada kemarahan yang disimpan. Kalau sudah begitu saya sudah tinggal gampang aja nerusin. Pasti gini gitu. Kira-kira betul nggak? Iya. Iya. Ih, nggak ada bisa menutupi disiraman kalbu. Padahal real loh itu ya, nggak perlu apa aneh-aneh, enggak. Jadi berarti ada sesuatu yang dipikirkan dengan suaminya, dengan serius, dengan ada amarah tapi diam. Karena tipikal Ibu Iif bukan marah, tapi diam marahnya. Iya. Ya, Tapi diam, memendam. memendam. Berpikir keras, akhirnya Jangan, nanti kalau itu benar, serius, ya alhamdulillah kalau saya lihat Ibu Iif masih bisa tersenyum. Kalau senyum ini sudah tidak ada, hati-hati, biasanya stroke. Serius, iya, serius. Karena kan Ibu Iif dari sekian tahun ini kan nggak pernah ketemu solusinya kan, selalu buntu kan. Iya. Dan Dikomunikasikan dibiarkan begitu buntu. saja. Nah itu namanya nggak ketemu solusi. Nanti tipikalnya pembuluh darahnya itu akan tersumbat, itu nggak ketemu solusi. Ya. Ini cerita, insya Allah ini benar menurut saya, tapi kenyataannya ya insya Allah benar. Ya, karena Ustadz selalu kalau ada penyakit apa meneliti soalnya Ustadz ya. Iya, saya Sumber meneliti. muasal akhlaknya, tingkah Bukunya polanya. sekian itu bukunya. Segini. Jadi yang tadi disebutkan pilek itu karena
memikirkan lingkungan dekat. Karena Sini lah, Ibu. iya, fungsinya hidung kan menarik udara dekat. Jadi pasti dipikirin yang di dekat. Sesaknya? Sesaknya karena memang nggak ingin diceritain kepada orang tua. Benar? Iya. Oh iya benar. Nggak mau jadi beban gitu. Orang tua kan? Iya. Akhirnya tiap ke rumahnya sesak. Iya. Jadi sebenarnya mau ke rumahnya itu mau cerita tapi nggak mau gitu karena nggak ingin ada beban di orang tua gitu. Benar ya? Jangan nangis di sini. Nggak nangis.